Hai teman-teman, selamat datang di channel Harum Musik. Kali ini kita akan membahas alur cerita film The Room. Cerita akan berfokus pada pasangan suami istri ada Kate dan Mamat, tapi biasa dipanggil Matt. Mereka berdua baru saja membeli sebuah rumah yang dinamakan sebagai rumah semi karena berada di lokasi yang sering musim semi. Yang mana sebagai seorang seniman pelukis, Matt tentu saja akan nyaman tinggal di sini karena lokasi sekitar yang dingin dan jauh dari gosip tetangga. Sama seperti keluarga konvensional pada umumnya yang menemukan hal janggal di tempat baru, Kate juga mengalami fenomenal aneh saat menemukan seekor burung mati di dalam rumahnya. Dia pun membawa burung tersebut keluar dan bermaksud untuk menguburkannya di halaman. Tetapi dan ya, entah kemana menghilangnya burung tersebut, padahal Kate hanya sebentar saja mengalihkan wajahnya. Sama seperti Kate, Matt juga menemukan sebuah kunci aneh ketika sedang membereskan barang-barang. Ternyata kuncinya sangat cocok dengan lubang kunci pada pintu rahasia yang dia temukan pada dinding rumah tersebut. Entah ruangan apa ini, Kate dan Matt pun langsung teralihkan perhatian dengan listrik yang terus berkedip, sehingga Kate memutuskan untuk menghubungi seorang tukang listrik. Tepat saat Matt pergi ke basement yang disitu banyak sekali kabel-kabel berseliweran memenuhi hampir seluruh bagian bawah rumah tersebut. This thing is older than my grandma. Surprised when they told me someone had finally bought this place. Penasaran dengan asal rumah ini, Matt pun mencoba mencari di internet dan menemukan jika rumah ini pernah masuk ke dalam berita di koran dengan judul Rumah Berdarah, karena pernah terjadi insiden pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap kedua orang tuanya, yang karena si pemuda ini tidak memiliki identitas, tidak memiliki nama, bahkan tidak ingat namanya sendiri, maka polisi menetapkan nama John Doe kepada si pemuda ini. Sementara Kate sudah tertidur lelap, Matt yang baru beres melukis wajah John Doe pun memutuskan untuk minum sendirian di dalam ruangan rahasianya. Yang di situ terjadi sebuah anomali aneh semacam ilusi pesulap ketika mengatakan, "Ya Tuhan, aku butuh sebotol lagi." Dan lalu tiba-tiba muncul sebotol lagi, yang hal tersebut membuat sadar tentang cara kerja dalam ruangan tersebut. Keesokan paginya ketika Kate baru bangun tidur, dia pun terkejut saat melihat Matt bersama dengan benda-benda langka seperti lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci yang asli, bukan yang KW, di mana Kate diminta untuk mengucapkan apapun keinginannya dan lihat apa yang terjadi. The real Van Gogh ate for me. I want $1,000. Is this fake? Sama seperti dongeng jin Aladin yang bisa mengabulkan semua permintaan, ruangan ini pun bisa memunculkan apapun keinginan yang mereka ucapkan. Bahkan seperti kita tahu, Aladin hanya diberikan 3 permintaan saja oleh si jin, dan itu pun tidak bisa membangkitkan orang yang sudah mati dan tidak bisa membuat Putri Yasmin jatuh cinta. Namun ruangan ini bisa mengabulkan permintaan dengan imajinasi mereka sebagai batasannya. I want to be princess. I want more money and more money. I want the best champagne in... Keesokan paginya Kate terlihat sangat kusut sekali setelah 1 hari 1 malam berpesta dengan Matt, menikmati berbagai hal mewah langka dan mustahil dinikmati oleh orang biasa. Tapi nampaknya Kate masih belum merasa puas atau bahagia sepenuhnya, mengingat keduanya belum dikaruniai momongan setelah bertahun-tahun berumah tangga.
Alhasil Matt pun berinisiatif untuk menggunakan ruangan tersebut demi bisa menyempurnakan rahim Cat sekaligus memperkuat dan mempersubur spermanya. Yang hal tersebut dinilai tidak etis dan tidak beradab oleh Cat yang ingin memiliki anak secara normal. Kate. Kate. Dan betapa terkejutnya Matt saat dia pulang ke rumah. Cat terlihat sudah bersama seorang bayi di dalam kamarnya. Padahal tadi Cat sendiri yang ngomong nolak punya anak dari ruangan tersebut. Sekarang malah dia bertindak lebih parah dengan tidak meminta kesuburan tetapi meminta bayinya secara langsung, yang entah dari siapa atau dari mana bayi itu berasal. This is wrong. Merasa bahwa apa yang Cat lakukan adalah sebuah kesalahan, akhirnya mereka berdua pun setuju untuk mengembalikan bayi tersebut ke tempat asalnya yang entah dari mana. Namun ketika si bayi menangis saat itulah hati nuraninya menolak untuk mengucapkan permintaan. Karena tak tega jika harus menghilangkan bayinya yang entah kemana ruangan tersebut akan memindahkan anak manusia yang tidak berdosa ini. I want a baby bottle with milk. Beberapa hari berlalu ketika Cat terlanjur sayang kepada bayi. Matt sendiri mulai gusar dan khawatir dengan dampak yang akan terjadi di kemudian hari. Karena apa-apa yang diraih dengan secara tidak wajar dan instan, pasti ada saja efek negatifnya yang mungkin saja berakibat buruk pada kehidupan mereka berdua. Saat itulah dia teringat dengan sosok Jondu yang dilukisnya, di mana dia memutuskan untuk mencari tahu rumah sakit jiwa yang merawatnya saat ini. Sehingga ketika sudah bertemu, Matt langsung meluncur ke sana untuk menemui pemuda yang katanya membunuh kedua orang tuanya secara terpaksa ini. Patient do you wish to see? John Doe. Dan inilah Jondu yang sekarang sudah tua karena memang kejadian di rumah itu terjadi puluhan tahun yang lalu. Ketika Matt mengatakan bahwa kini dialah pemilik baru rumah lamanya, saat itulah John langsung bertanya apakah kau menikmatinya. Dan ya, jelas jika John tahu tentang ruangan tersebut, di mana John hanya berpesan kepada Matt dan Cat agar segera tinggalkan rumahnya dan lupakan ruangannya karena satu-satunya hal paling berbahaya bagi seseorang adalah dia yang mendapatkan semua yang dia inginkan. Get out of the house and do that now before there's a person that gets whatever they want. Pulang dari rumah sakit jiwa, Matt pun menyempatkan untuk mengisi bensin. Yang ketika akan membayar, betapa terkejutnya Matt ketika semua uang yang dibawanya dari ruangan tersebut tiba-tiba menjadi abu ketika dibawa keluar dari rumah. Dan sama dengan uang-uang yang lain ketika dia lempar dari jendela, sehingga bisa disimpulkan bahwa apapun yang berasal dari ruangan tersebut akan mengalami penuaan yang sangat cepat ketika dibawa keluar dari rumah. Penasaran dengan apa yang ada di balik tembok, Matt pun menghancurkan semua dinding rumah dan menemukan banyak sekali kabel memenuhi keseluruhan dari rumah ini. Sehingga untuk sementara waktu bisa disimpulkan jika rumah ini adalah semacam alat atau penemuan canggih yang dipadukan dengan kekuatan supranatural untuk mengabulkan semua permintaan yang diucapkan oleh sang pemilik rumah ini. Saat itulah Cat bermaksud untuk mengurusi bayi keluar rumah dan mencari udara segar. Yang karena Cat adalah tipikal istri yang keras kepala yang tidak selalu mengindahkan peringatan suaminya, maka Matt pun membiarkan Cat melihat sendiri apa yang akan terjadi ketika si bayi dibawa keluar dari rumah. Dan ya, si bayi tiba-tiba menjadi anak kecil berusia sekitar 9 atau 11 tahunan, di mana mereka berdua sudah benar-benar terlalu jauh mengenai ide punya anak ini. Yang meskipun sekarang sudah kepalang, sebenarnya masih ada waktu untuk mereka berdua menghentikan semua kegilaan ini. Just that you never
take that stuff. Selama berhari-hari si bocil yang dinamai Sen ini pun diberikan apapun yang dia butuhkan dan dirawat dengan baik oleh Cat yang sudah menganggapnya sebagai anak sendiri, di mana Cat sangat melarang Sen keluar rumah tanpa diberitahukan apa alasannya. There are no germs in this house. Only good. Dengan fakta bahwa situasi akan menjadi semakin tidak terkontrol, Matt pun diam-diam membeli sebuah pistol untuk jaga-jaga. Siapa tahu terjadi hal yang tidak diinginkan, yang mana hubungannya dengan Cat istrinya pun kini semakin renggang saja, karena Cat lebih fokus mengurus Sen yang membutuhkan banyak sekali perhatiannya. Dan ya, akibat Sen nekat menjulurkan tangan kecilnya keluar rumah, Cat pun menjadi semakin protektif dengan meminta bantuan suaminya untuk menutup pintu dan jendela menggunakan papan kayu, di mana hal tersebut justru akan semakin menambah kepenasaran Sen tentang kenapa dia tidak boleh keluar rumah. Dan benar saja, ketika Cat dan Matt sudah tertidur lelap, Sen yang penasaran pun diam-diam mencari jalan keluar lain melalui ruangan bawah tanah, yang justru mempertemukannya dengan alat dan kabel-kabel optik yang menjalar ke seluruh ruangan. Dimana saat Cat dan Matt bangun, betapa terkejutnya mereka berdua ketika melihat sebuah hutan di belakang pintu ruangan yang merupakan hasil dari permintaan yang Sen ucapkan. Did you do this? Kesal dengan Sen yang seenaknya sendiri, Matt pun menariknya kembali ke dalam rumah dan melarangnya untuk jangan meminta hal-hal aneh lagi. Saat Cat dan Matt sedang bertengkar, itulah Sen tak sengaja mengangkat telepon yang berasal dari si John, yang mana si John sudah mengetahui jika yang mengangkat teleponnya adalah anak ilusi yang diciptakan ruangan tersebut. Dan Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui jika John ternyata sama seperti Sen, yakni anak ilusi hasil dari permintaan kedua orang tuanya. So you made a child, Matt. Nice boy. You know the rule, Matt. Nothing created inside the room. Kita semua tahu bahwa semua yang diciptakan ruangan tersebut akan mengalami penuaan apabila dibawa keluar rumah, yang pada intinya Sen tidak bisa dibawa keluar rumah. Lantas, kenapa John Doe bisa bertahan sampai saat ini? Ya, jawabannya adalah karena dia sudah membunuh kedua orang tuanya. Sama seperti mekanisme tumbal, ketika sang pencipta mati maka ciptaannya bisa bertahan. Yang berarti jika Sen ingin bisa keluar rumah selamanya, maka mau tak mau dia harus membunuh Cat dan Matt yang sudah menciptakannya. Man wants to be free, but first the creator must. Saat Cat sedang keluar rumah, itulah Matt terlihat sangat stres dengan masalah ini. Padahal solusinya sangat gampang sekali. Tinggal minta kepada ruangan itu untuk menghilangkan Sen atau mengembalikan si Sen ke habitatnya. Matt justru malah to the point bahwa dirinya dan Cat bukanlah orang tuanya yang sesungguhnya, dan Sen tidak lebih dari hanya ilusi yang diciptakan oleh ruangan yang ada di dalam rumah ini. It's something that's not real. Like you. See what happens. Tanpa berontak dan banyak bicara, Sen pun hanya bisa terdiam, mengetahui tentang nasib dia yang sebenarnya dan alasan kenapa dia tidak boleh keluar rumah. Dimana Cat sendiri terlihat baru saja pulang dan langsung meminta maaf kepada Matt suaminya, karena selama ini sudah menelantarkannya bahkan tidak melayani suaminya yang jadi salahnya sendiri. Shane's asleep. Singkat cerita, pagi pun tiba. Alangkah terkejutnya Cat dan Matt saat melihat Sen kini sudah berubah menjadi remaja akal balik, di mana dia sengaja sudah keluar rumah untuk menjadi dewasa setelah mengetahui bahwa fakta mereka berdua bukanlah orang tua aslinya. Setelah sempat terjadi perkelahian yang membuat Cat tak sengaja pingsan, dia pun tersadar di atas sofa, dengan Matt yang mengaku sudah membawa Sen keluar rumah dan sudah lenyap menjadi abu. Namun Anda mungkin akan terkejut jika yang saat ini sedang bersama Cat ternyata adalah Sen,
yang sudah merubah bentuknya menjadi Matt dengan cara meminta bantuan kepada ruangan tersebut, sehingga Matt asli yang tak ingin istrinya dalam bahaya pun segera merangkak melalui kabel-kabel untuk bisa pergi ke rumah ilusi palsu yang dibuat oleh si Sen di dalam hutan. Penyamaran Sen pun akhirnya ketahuan ketika Kate mulai curiga dengan sifat suaminya yang tiba-tiba nyosor dan berubah menjadi tipikal pria yang nafsuan dan suka meremas, bahkan memaksanya untuk melakukan hubungan intim. Yang setelah kegiatan itu selesai, Kate pun diam-diam keluar dari rumah tepat saat Sen dan Matt asli muncul, sehingga Kate menjadi bingung dengan mana suaminya yang asli. Mereka berdua akhirnya berhasil kabur setelah Sen ketahuan dan kembali ke bentuk aslinya. Yang ketika sudah sampai di rumah asli dan bermaksud untuk keluar dari rumah, Sen dengan pisau di tangannya pun langsung berlari dan menusuk Matt. Dan ya, itu semua terjadi tidak lebih dari hanya ilusi yang dibuat oleh Kate dan Matt, sehingga hal itu memberikan cukup waktu untuk mereka berdua bisa lari menuju rumah yang benar-benar asli. Namun Sen yang masih remaja dan segar bugar pun mampu mengejar mereka berdua sebelum sempat keluar dari rumah, sehingga Sen segera menyergap Matt hingga terlempar keluar. Dan ya, kali ini Kate nampaknya sudah mulai bersikap tega terhadap si Sen, di mana dia sengaja mengunci pintu yang membuat Sen tidak bisa masuk. Yang alhasil Sen pun harus tua di luar rumah, alias mengalami penuaan yang sangat cepat, hingga akhirnya menjadi debu yang terbawa angin, seperti ketika Thanos melenyapkan setengah makhluk hidup di alam semesta. Satu bulan kemudian mereka berdua pun memilih untuk tinggal di hotel, di mana Kate terlihat sedang memeriksa tes pack yang menunjukkan bahwa dia positif hamil. Padahal jelas-jelas kata dokter suaminya dinyatakan kurang subur. Yang di situ teringatlah jika Sen sudah pernah mengendabahnya 1 kali, sehingga anak yang dikandung Kate saat ini adalah tamat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.